Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro Tulungagung yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan bertemu kembali pada materi yang kedua berkaitan dengan teori perilaku konsumen. Apa yang dimaksud dengan teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Yang dimaksud di sini adalah konsumsi dirumuskan sebagai pengeluaran untuk barang dan jasa. Misalkan seperti pembelian pakaian, mobil, pengobatan, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini adalah menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Barang ini adalah meliputi barang yang tahan lama maupun barang yang tidak tahan lama. Ya, dan barang konsumsi ini bisa menurut kebutuhannya atau barang konsumsi menurut kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Perilaku konsumen di sini adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Nah, di mana proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, dengan pemilihan, pembelian, dan penggunaan ini, dan serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan keinginannya. Nah, perilaku konsumen ini merupakan hal yang mendasar, yaitu konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah misalkan, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Jadi barang yang rendah maka diputuskan dengan sangat mudah. Dan sebaliknya, untuk barang yang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusannya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Misalkan beli rumah, beli mobil, maka akan dipertimbangkan dengan matang. Ada dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen itu, ada pendekatan kardinal atau marginal utility, dan ada pendekatan ordinal atau analisis kurva indifferent. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan untuk memuaskan keinginan atas barang dan jasa. Yang perlu kita garis bawahi adalah utility adalah kepuasan dari konsumen. Tujuannya adalah memaksimalkan kepuasan dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Nah, perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal ini, yaitu kepuasan seseorang tidak hanya dapat diperbandingkan, akan tetapi juga dapat diukur. Nah, pengukuran di kepuasan kardinal ini adalah util atau angka. Jadi, kepuasan seseorang itu bisa diukur dengan dinilai tambahan atau marginal. Semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin kecil tambahan marginal atau kepuasan yang diperoleh konsumen, atau bahkan pada titik nol. Ini sesuai dengan hukum Clausen. Kita lanjutkan, konsumen ini akan memaksimumkan kepuasan dengan tunduk pada kendala anggaran atau budgetnya yang ada. Setiap konsumen ini akan tunduk pada anggarannya yang ada. Sedangkan nilai atau total kepuasan atau kepuasan total atau total utility mempunyai sifat aditif atau penjumlahan unit kepuasan diperoleh dari masing-masing barang yang dikonsumsi. Misalkan contohnya, kita minum es jeruk misalnya. Di kuantitasnya nilainya 0. Kita tidak minum sama sekali. Total utility 0, bahkan marginal utility-nya adalah 0. Misalkan kita minum 1 gelas es jeruk. Kita nilai total utility-nya atau nilai kepuasannya adalah 20. Maka nilai tambahan atau marginal utility menjadi 20. Kalau kita tambah 2 gelas jeruk, maka total utility akan bertambah menjadi 35, akan tetapi nilai tambahnya marginal utility-nya akan semakin berkurang menjadi 15. Kita tambah lagi
satu gelas es jeruk menjadi 3 misalkan, maka total utility-nya 45 dan nilai tambahnya akan berkurang menjadi 10. Bahkan kalau kita semakin bertambah banyak minum jeruk, atau istilah orang Jawanya adalah sampai kelempokan misalkan, maka total tambahnya semakin bertambah, akan tetapi marginal utility atau nilai tambahnya berkurang, bahkan min atau negatif, 0 dan sebagainya. Baik saudara-saudara, mahasiswa Setai Diponegoro yang saya hormati, kita masuk pada kurva total utility. Kita lihat pada total kurva utility ini. Kita lihat garis ya pada total ini semakin ke atas bahkan semakin turun. Nah, ini garis titik U ini total utility. Yang dimaksud dengan ini total utility ini apa? Ya, yaitu ya, fungsi utilitas pada gambar ini semakin banyak barang X ya, barang X yang dibeli maka semakin tinggi kepuasannya. Namun sampai mencapai titik maksimum di sini ya, tambahan barang X yang akan dikonsumsi oleh konsumen justru akan menurun kepuasan. Kalau sudah pada titik kepuasan yang sangat tinggi maka akan semakin turun dan semakin turun. Ya. Bahkan jika kebutuhan seseorang itu dipenuhi secara terus-menerus, ya, maka kepuasan akan semakin menurun, semakin menurun. Ini menurut teori hukum Gaussian 1. Kita lanjut pada kurva marginal utility. Kita lihat garis dari kurva marginal utility ini. Ya. Kalau kita lihat dari sini, maka semakin banyaknya barang yang dikonsumsi, ya, ini semakin banyaknya barang yang dikonsumsi, maka daya guna atau marginal atau tambahan kepuasan ini semakin berkurang. Bahkan setelah mencapai titik tertentu menjadi negatif, ini di bawah. Ini menjadi negatif. Bahkan pada titik 0. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, kita lanjut. Pada konsumen dengan pendekatan kurva indifferent tadi yang kardinal atau ordinal sekarang. Nah, pada pendekatan ini punya asumsi bahwa rationality atau konsumsi konsumen diasumsikan rasional, di mana ia memaksimalkan nilai guna dengan pendapatan pada harga pasar tertentu. Dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Kita sepaham sekali, produsen sangat paham sekali bahwa konsumen itu menguasai pasar. Ya, informasi pasar akan dikuasai oleh konsumen. Nah, utility di sini nilai gunanya bersifat ordinal. Artinya, konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dengan demikian, konsumen tidak perlu memberikan nilai gunanya satuan kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi. Jadi tidak punya dipakai angka, tapi dibandingkan atau indifferent. Baik, menganut ya di indifferent ini menganut hukum diminishing marginal output substitution. Artinya, bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Nah, dapat digambarkan di kurva indifferent ini. Jadi di total utility-nya adalah diperoleh konsumen tergantung dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Coba kita lihat di kurva indifferent. Adalah kurva yang menghubungkan titik-titik berbagai kombinasi antara dua barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Dia tidak akan bersentuhan di kurva ini. Misalkan kita lihat ciri-cirinya. Semakin ke kanan atas atau menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasan. Kurva indifferent tidak berpotongan satu sama lain. Ya. Dan ini cembung terhadap titik origin. Kita lihat misalkan di warna merah ini. Ada titik. Ya, ada titik-titik di sini. Kita lihat misalkan. Ini kalau kita lihat dari indifferent kurva, ini turun dari atas, ya, dari kiri atas ini, ya, ke kanan bawah. Kita lihat di garis merah ini. Implikasinya apa? Bahwa barang harus terjadi trade off atau saling meniadakan. Dan ini cembung, ya, kurva indifferent ini cembung.
ke arah titik origin. Disebabkan apa tadi? MRS atau marginal rate of substitution. Adanya apa? Kesediaan konsumen untuk melepaskan satu satuan harga X, ya, KX, untuk mendapatkan satuan barang Y untuk tingkat kepuasan yang sama. Ini. Dan ini tidak saling berpotongan satu sama lain. Karena apa? Masing-masing kurva ini menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing, ya. Dan kurva indifferent curve ini, ya, indifferent ini yang lebih tinggi, lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya. Baik, kita masuk kepada budget line atau garis anggaran. Garis anggaran ini atau budget line ini adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat tertentu. Kita lihat di masyarakat kita. Ini sangat terkenal sekali, misalkan mau beli apa, misalkan mau beli HP atau beli TV atau dan sebagainya, budget berapa? Budgetmu piro? Nah, ini yang dimaksud dengan budget line. Nah, konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau sebelah kiri garis anggaran. Kita lihat misalkan di garis budget line ini, ya, di kurva budget line ini, titik Y dan X, budget line-nya ini, ya. Nah, perubahan pada harga ini akan menyebabkan perubahan pada budget line-nya. Nah, perubahan pada harga menyebabkan budget line berputar. Misalkan kalau X, ya, harga X ini naik, maka budget line akan berputar searah jarum jam. Ya, saya ulangi, jika harga X naik, maka budget line akan menyebabkan akan berputar searah jarum jam. Akan tetapi jika harga X ini turun, maka budget line akan berputar berlawanan, ya, dengan jarum jam. Atau jika pendapatan semakin kecil, budget line akan bergeser ke kiri, ya. Kalau pendapatan semakin besar, maka akan bergeser ke kanan. Nah, itu yang dimaksud dengan budget line. Jadi seorang konsumen akan memilih sekelompok barang yang maksimum kepuasan dengan tunduk kepada kendala yang ada dengan budget yang ada. Kita lihat pada titik kepuasan atau tingkat kepuasan maksimal di kurva ini. Ya. Ini kalau kita lihat dari kurva cembung 3 ini yang berwarna merah, yang dimaksud di sini adalah keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifferent. Ini akan bisa bersinggungan. Ya. Persinggungan ini antara budget line dan indifferent ini akan menggambarkan kombinasi gambar yang diinginkan oleh konsumen. Berarti dicapai kepuasan yang maksimum. Ini yang dimaksud dengan tingkat kepuasan. Maka dia akan bersentuhan dengan kepuasan ini. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, untuk terakhir kita lihat pada masuk di PowerPoint saya ini adalah kita akan membahas 10 perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Ini menurut Hadi Irawan. Hadi Irawan ini adalah pendiri lembaga Frontier atau lembaga konsultan khususnya pada pemasaran pada tahun 2010. Tahun 2010 Hadi Irawan ini mencoba, ya, meneliti bagaimana perilaku dan akan ada 10 perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Pertama, perilaku konsumen di Indonesia itu berpikir jangka pendek. Ya, ternyata semakin besar konsumsi itu berpikir jangka pendek, yaitu instan. Ya, salah satu cirinya seperti itu, dia tidak mau berpikir jangka panjang. Yang kedua, tidak terencana. Kita lihat konsumen Indonesia ini, dia tidak akan sangat terencana, beda dengan konsumen-konsumen yang luar Indonesia misalkan. Jadi apapun tanpa perencanaan, bahkan misalkan pergi ke mall, pergi ke pasar, bahkan tanpa perencanaan.
Atau ada catatan. Ada satu sebagian orang yang mencatat itu kalau kita belanja, kalau dia belanja, tetapi banyak orang yang tidak mencatat itu. Sehingga apa? Di luar catatan dia beli kalau dia sukai. Nah ini makanya produsen harus sangat tahu dengan kondisi itu. Ya. Yang selanjutnya suka berkumpul atau sosialisasi. Kita lihat masyarakat Indonesia itu kebiasaannya adalah sangat suka berkumpul. Misalkan kalau di media sosial yang sekarang terjadi, misalkan ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Makanya karena ini sangat diminati oleh warga Indonesia atau masyarakat Indonesia, maka produsen atau pemasaran atau bahkan penjual ini harus bisa melihat peluang-peluang ini gitu. Dari Facebook, dari tweet, mempromosikan dan sebagainya, menjual dan sebagainya. Nomor 4, gagap teknologi. Ya, sebagian besar konsumen Indonesia tidak begitu menguasai teknologi tinggi. Ya, hanya sebatas penggunaan biasa dan hanya menggunakan fitur yang digunakan kebanyakan pengguna lain. Dia tidak tahu, dia gagap. Masyarakat Indonesia gagap dengan teknologi. Dan bahkan kalau sampai sekarang pun dia punya, misalkan mohon maaf, teknologi handphone, HP dan sebagainya, dia hanya bisa menggunakan fiturnya saja. Ke dalamnya dia tidak bisa melihat softwarenya, hardwarenya seperti apa dan sebagainya. Ya, walaupun dalam hal ini di banyakkan masyarakat Indonesia sekarang ini banyak yang sudah memiliki barang elektronik dan sebagainya dan bisa menggunakan. Nah, nomor 5, berorientasi pada konteks. Ya, konsumen kita cenderung memilih pada tampilan luarnya saja. Kalau tampilan luarnya atau konteksnya itu bagus, maka sangat diyakini yang di dalamnya bagus, padahal belum tentu atau sebaliknya. Yang keenam, suka buatan luar negeri. Orang Indonesia itu aneh. Kenapa aneh? Walaupun barangnya jelek, tapi kalau itu made in luar negeri, bukan made in Indonesia, dia sangat disukai. Ya. Karena apa? Dia bisa membandingkan kalau kualitas yang di luar negeri itu sangat bagus ketimbang produk di Indonesia. Kalau Anda pergi ke jalan-jalan, misalkan di Batam dan sebagainya, banyak produk-produk luar negeri yang ada di Indonesia. Dan banyak disukai oleh orang-orang Indonesia. Tapi dia tidak melihat barang itu bagus atau tidak di dalamnya. Yang penting buatan luar negeri. Yang ketujuh, beragama atau religius. Konsumen Indonesia sangat peduli terhadap isu agama. Nah, ini adalah salah satu karakter khas konsumen Indonesia. Dia percaya pada ajaran agama. Ya. Dia percaya pada perkataan atau tokoh, misalkan kalau dia pergi ke ustadz atau pergi ke kiainya, yai saya mau beli TV, merek apa ya kira? Misalkan merek A, karena kata-kata kiai maka dia beli merek A, walaupun mungkin harganya lebih mahal dan sebagainya. Akan tetapi karena sangat religiusnya, maka dia sangat percaya dengan itu. Nomor 8, gengsi. Ya. Konsumen di Indonesia itu gengsi. Makanya menjual apapun jenisnya, produk yang baru, maka dijual di Indonesia. Karena apa? Sangat gengsi. Dia sudah punya satu mobil, misalkan mau beli mobil yang lain karena apa? Temennya sudah punya mobil yang terbaru itu. Dia punya satu handphone misalkan, dia mau beli handphone yang baru karena apa? Temennya juga beli yang model baru dan sebagainya. Ini gengsi. Nah, nomor 9, budaya lokal. Konsumen Indonesia itu budaya lokal, bahwa sekalipun konsumen Indonesia itu gengsi dan menyukai produk luar negeri, namun unsur fanatisme ke daerahnya sangat tertinggi. Maka kalau di Papua seperti apa, di Madura juga seperti apa, di Jawa juga seperti apa, misalnya di Sumatera juga seperti apa, itu sesuai dengan budaya lokal. Yang terakhir, nomor 10, perilaku konsumen di Indonesia itu kurang peduli lingkungan. Coba kita lihat, belanja dan sebagainya. Dia hanya pergi ke pasar saja, tapi coba kita lihat di luar negeri, misalkan di Singapura dan sebagainya. Kalau mau pergi ke belanja ke mall, ke pasar dan sebagainya, dia membawa tas sendiri. Ya.
dia masukkan dalam tasnya, dia bawa ke pulang, ketika itu tasnya dicuci lagi, maka kembali mau belanja lagi, maka dia membawa tasnya itu. Tidak serta-merta pakai kresek dan sebagainya, pakai plastik dan sebagainya, dikasih, setelah itu dibuang bungkusnya dan sebagainya. Tidak. Itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih pada teori perilaku konsumen di STAI Diponegoro ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali pada mahasiswa kita nanti, dan kurang lebihnya saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.